Shalom Kingdom Kids, hari yang luar biasa. Karena kasih Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Tetap semangat, dan kalau hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, ayo kita mau fokus, kita mau siapkan hati kita, hidup kita, duduk yang enak, supaya firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati kita, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Oke? Bulan ini kita mau belajar tema tentang aku bisa. Coba ikuti kakak, aku bisa. Ya, aku bisa. Dua kata yang sederhana, simple, mudah diingat, tetapi mempunyai arti yang besar dalam hidup kita. Aku bisa. Di saat kita melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak bisa, susah, sulit, ternyata kok bisa, itu akan memberikan kita kebanggaan ya. Wah, hore, aku senang, aku bisa melakukan, aku bisa mengerjakan tugas, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, pasti sesuatu yang menyenangkan atas kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar aku berani. Berani apa, Kak? Pastinya berani melakukan sesuatu, memilih sesuatu, berkata yang benar, bersikap yang benar, berani menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan. Kita perlu berani. Kalau kita dengar kata berani, lawan katanya apa? Ya, takut. Pernahkah kalian merasa takut? Mungkin beberapa saat yang lalu punya rasa takut. Kemarin punya rasa takut. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita kasih, kekuatan, penguasaan diri, keberanian. Jadi ingat, takut itu tidak berasal dari Tuhan. Seringkali kita pernah merasa takut, tetapi kita mau ingat bahwa aku berani, aku bisa, dan ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita diingatkan, oh ya, aku harus bisa, aku harus berani, aku melakukan sesuatu yang benar, karena Tuhan ada dalam hidupku. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi subtema aku berani memilih yang benar. Coba sama-sama ikuti kakak, aku bisa memilih yang benar. Ya, setiap hari kita diperhadapkan pada suatu pilihan, bukan? Mungkin pagi hari aku harus bangun pagi atau siang. Aku harus sarapan jam berapa? Aku harus ikut kelas online-nya jam berapa? Aku siap atau enggak? Aku harus menyelesaikan tugasku sekarang atau nanti? Itu ada dalam tangan kita. Kita mau milih yang mana? Tetapi yang pasti kalau kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa, pasti kita akan memilih apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita memilih yang baik, kita memilih yang benar. Nah, pada saat Tuhan menciptakan manusia, kita itu diciptakan berbeda dengan yang lain, makhluk Tuhan yang lainnya. Kita itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita punya akal budi, kita punya perasaan, kita punya pikiran, kita bisa memilih sesuatu. Kita diberikan Tuhan itu kehendak untuk memilih. Kita diciptakan bukan seperti robot yang harus A, B, C, D, ayo kerjakan A, ngerjakan A. Tetapi kita diberi hikmat, kita diberi akal budi untuk kita memilih itu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa pilihan itu ada dalam tangan kita. Kita mau memilih yang baik, hasilnya pasti menyenangkan. Kita memilih yang jelek, hasilnya juga pasti mengecewakan kita. Buahnya juga tidak enak. Dalam Alkitab ada seorang raja. Dia menjadi raja itu masih usia 8 tahun loh. Wow, 8 tahun sudah menjadi raja. Tetapi dia ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia memimpin bangsanya dengan memilih menyembah Tuhan di saat semua orang itu tidak ada yang menyembah Tuhan, yaitu Raja Yosia. Raja Yosia menjadi
remaja pada usia 8 tahun, dia memilih menyembah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia merobohkan dewa-dewa Baal yang disembah oleh bangsanya. Nah, dia memilih yang baik, dia memilih yang benar. Ada lagi cerita di Alkitab, kalau kalian tahu tentang Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada Hawa, buah yang ada di Taman Eden di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Tetapi pada waktu Hawa didatangi sama ular, dia memilih untuk apa kata si ular. Atau ada lagi keponakannya Abraham, namanya Lot. Mereka punya gembala ternak, bertengkar karena kekayaan mereka, ternak mereka semakin banyak, lahannya sudah tidak cukup buat mereka bertengkar. Akhirnya apa yang terjadi? Lot bilang, kalau yuk kita berpisah aja, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Tetapi pada saat Lot memilih pertama kali, dia melihat wilayah yang dia pilih itu adalah seperti taman Tuhan katanya. Tetapi apa yang terjadi? Itu adalah Sodom Gomora, di mana orang-orang yang ada di sana itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang dipilih Lot? Tidak baik, tidak benar, salah. Mungkin dalam kehidupan kita juga pernah melakukan seperti itu. Pernah melakukan kesalahan, pernah memilih yang tidak baik, pernah memilih yang tidak sesuai. Dan kita tahu, oh akibatnya seperti ini kalau aku memilih yang salah. Kalau aku bangun siang, aku berarti akan ada yang ketinggalan. Di saat teman-temanku sudah sekolah, sudah mengerjakan tugas, aku baru bangun. Atau aku menunda pekerjaanku, aku menunda tugasku. Di saat teman-temannya sudah selesai, kita belum. Nah, berarti apa yang kita milih itu ada yang tidak pas. Tetapi ingat bahwa kita diberi kebebasan, kita diberi hak untuk pilih yang mana. Yang pasti, seperti tadi kakak bilang, kita mau memilih yang baik, yang benar, yang itu berguna buat kita. Kakak mau ajak kalian baca dalam 2 Timotius 2 ayat 7b. Sekali lagi ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 7b. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi ya, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ternyata Tuhan, sumber hikmat itu yang akan memberikan kita pengertian. Kapan? Di mana? Pada situasi apa? Dalam segala sesuatu. Kita itu punya alarm untuk diri kita sendiri. Siapa itu alarm kita? Roh Kudus. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa mendengarkan orang tua kita bisa mentaati aturan. Kalau aturan itu memang berguna buat kita, harus kita taati, ya kita mau lakukan. Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi memang itu membuat kita jadi tertib, itu membuat kita jadi disiplin. Bahkan mungkin ada beberapa aturan yang itu membentuk kebiasaan kita menjadi baik. Contohnya, orang tua menyuruh kita, ayo kamu kalau pagi bangun jam 6. Kita bangun pagi terus jam 6. Itu membuat kita punya kebiasaan yang baik dibandingkan kita bangun siang-siang, ada yang ketinggalan, atau mungkin ada yang kurang, ada yang di saat semuanya sudah selesai kita belum. Nah, itu aturan yang membuat kita punya kebiasaan baik. Jadi aturan itu juga akan membantu kita untuk memilih yang benar. Kita mau melanggar atau kita mau mentaati. Yang pasti kalau kita mau mentaati, ya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita akan mendapatkan hasil yang berguna untuk hidup kita. Selain itu apa? Selain kita tahu bahwa ada aturan, kita dengar orang tua, kita bisa membaca Alkitab, kita punya alarm yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang kadang kita mau melakukan sesuatu kok hati kita nggak srek ya.
itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada lagi, kita mau datang kepada sumber hikmat, sumber pengertian itu. Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menjadi sumber hikmat kita, sumber pengertian kita. Kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, pengertian itu berasal dari Tuhan. Ingat cerita tentang Salomo, tidak ada orang yang pinter, yang hikmat, yang bijaksana itu seperti Salomo. Kenapa? Dia punya Tuhan sebagai sumber hikmat itu. Sama dengan kakak kalian semua, kita punya sumber hikmat. Kita mau datang kepada sumber hikmat itu. Dengan cara apa? Ya tadi kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, kita rutin membaca Alkitab. Kalau kita bisa makan untuk tubuh kita bisa 3 kali sehari, Alkitab itu juga memberikan makanan rohani dalam hidup kita. Kemudian apa? Kita melakukan perintah Tuhan, kita melekat kepada Tuhan. Seperti pohon punya cabang, itu pasti melekat pada batangnya. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita itu melekat kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, Dia sumber hikmat, itu yang akan memberikan pengertian dalam hidup kita. Hari-hari ini kalau kita masih di rumah, banyak hal bisa kita lakukan untuk membuat kita memilih yang benar. Justru situasi sekarang itu bisa mendisiplin kita. Mungkin kalau di sekolah lebih gampang ya. Oh, ada aturan di sekolah harus A, B, C, D, masuk jam sekian, atau seragam, upacara. Banyak hal bisa kita lakukan mungkin lebih mudah. Tetapi pada waktu kita masih di rumah, kita tetap bisa memilih melakukan yang baik, melakukan yang benar. Bukan hanya itu, kita memilih berkata yang benar, berkata yang baik. Kita bisa memilih bersikap yang baik, mau sopan atau tidak. Kita mau memilih untuk berpikir yang baik. Kadang kita bisa berpikir yang jelek tentang teman kita. Temanku itu ya, sukanya ngerasani aku. Ya, padahal itu pikiran kita sendiri. Kita juga bisa memilih untuk bersikap kepada orang tua, respek atau tidak, sopan atau tidak, kepada tetangga kita. Semua itu ada dalam diri kita untuk kita bisa memilih pastinya yang baik, yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kalau kita bisa diingatkan, sekalipun kita masih di rumah, memilih yang baik, memilih yang benar. Apakah aku bisa, Kak? Bisa. Kita mungkin biasa, kita mungkin merasa lemah, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kita, yang membuat kita bisa melakukan yang baik, yang benar, yang berani, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kakak mau ajak baca lagi dalam ayat tadi, 2 Timotius pasal 2 ayat 7b ya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingat, di saat kita itu sedang bergumul sesuatu, di saat kalian mungkin sedang memikirkan sesuatu, di saat mungkin kalian sedang galau, memilih sesuatu. Ayo, hari ini kita diingatkan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tanya Tuhan, kita mau datang kepada sumber hikmat, sumber pengertian itu, karena kita tahu bahwa tidak akan pernah salah. Percayalah, di saat kita datang kepada Tuhan, kita punya hikmat Tuhan, kita punya pengertian Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan salah. Karena Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk memilih yang baik, yang benar, dan memuliakan Tuhan. Ayo, kakak ajak kita semua untuk berdoa, dan kita mau mengamini firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Aku bisa karena Tuhan memberikan aku kekuatan, keberanian, bahkan hikmat untuk memilih yang benar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya sumber hikmat
Allah yang ada dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang memberikan kami pengertian di segala sesuatu, di setiap kesempatan, di segenap situasi Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap, untuk kami selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan kami selalu melibatkan Engkau dalam kehidupan kami, bahkan setiap apa yang kami pilih, apa yang kami pertimbangkan Tuhan, itu karena dari Engkau saja. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami tetap pasti di rumah Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan, berikan kami sukacita, bahkan berikan kami kemampuan, kami boleh belajar untuk memilih hal-hal dari yang kecil itu setiap hari Tuhan. Dan biar kami boleh bertanggung jawab atas setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih buat hari ini, dan kami percaya keluarga kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami, masa depan kami, sekolah kami Tuhan, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang atur semua Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan. Engkau pun mengasihi bangsa kami, mengasihi kota kami. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan ingat, kalau hari ini kita belajar, aku bisa memilih yang benar. Kita mau lakukan itu setiap hari dari hal-hal yang kecil, yang itu menjadi tanggung jawab kita. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu minggu depan. Shalom.